Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan mengadakan ibadah keluarga secara live streaming. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Insinyur Stefanus Patu. Di mana ibadah ini digabung dengan ibadah PWGT dan ibadah PPGT. Untuk itu mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian Hai Mari Sembah. Syukur dengan bergema perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkan keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita dalam ibadah Jemaat Masale saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Melandasi ibadah kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita angkat pujian, Ku ingin berperangai.
Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Di saat ini kami datang menyembah Engkau. Di saat ini kami datang membawa segala keberadaan hidup kami. Di tengah-tengah persekutuan penyembahan bersama dengan keluarga Bapak Insinyur Septefanus Patu, yang saat ini menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Masaleh, yang dirangkaikan dengan ibadah PWGT dan PPGT. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang mempersekutukan kami. Dan di saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Ya Roh Kudus Tuhan, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu dapat kami pahami dan terlebih kami boleh memberlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 19, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 19, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah larilah ke sana,
sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan penyembahan kita. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Jangan Menoleh ke Belakang. Jangan menoleh ke belakang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kata orang bijak mengatakan pengalaman masa lalu adalah guru yang sangat berharga untuk menapaki masa depan. Hal ini memberi gambaran bahwa setiap peristiwa kehidupan adalah cerminan hidup untuk mewujudkan hal-hal yang terbaik bagi masa depan. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu merupakan upaya perbaikan ke arah lebih baik. Demikian masa lampau menyimpan kenangan tersendiri sehingga dapat membangun masa depan yang lebih berkualitas. Tetapi tidak selamanya untuk terikat dengan masa lampau. Sebab terkadang masa lampau membawa trauma tersendiri sehingga membatasi kita untuk berbuat lebih baik lagi. Misalnya, kegagalan di masa lampau membatasi kita untuk berusaha melakukan perubahan ke masa depan. Hal ini membuat kita minder, kurang bergaul, kurang percaya diri, dan akhirnya kita menjauhkan diri dari persekutuan. Ini merupakan dampak ketika kita terikat dengan masa lampau yang berkaitan dengan pengalaman yang kurang menyenangkan. Karena itulah harus ada usaha untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena kehidupan yang terus-menerus mengarah ke depan, maka tunjukkanlah pandangan untuk menatap hari esok dengan pasti. Berusahalah untuk tidak dibayang-bayangi pengalaman buruk yang ada di masa lampau. Bacaan kita hari ini mau menjelaskan bahwa Allah mendesak Lot untuk membawa keluarganya keluar kota, sebab Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Allah. Keluarga Lot diminta untuk tidak menoleh ke belakang supaya mereka jangan mati lenyap. Perintah Tuhan kepada Lot dan keluarganya merupakan upaya Lot dan keluarganya
tidak terikat lagi dengan kehidupan masa lalu di kotanya yang hidup jauh daripada Allah. Allah memusnahkan Sodom dan Gomora karena sesungguhnya sangat berat dosanya. Tetapi Allah ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena itulah mereka diminta untuk jangan lagi menoleh ke belakang ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memusnahkan Sodom dan Gomora karena kehidupan orang yang ada di sana pada saat itu. Sekali lagi mereka menjauhkan diri dari Tuhan dan melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Allah membenci dari segala perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Sehingga akibatnya Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Hendaknya penilaian dan anggapan kita pun tentang orang lain dalam perjalanan hidup ini tidak didasarkan kepada perbuatan salah di masa lampaunya. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, bukankah Tuhan selalu mau dan terus mau mengampuni setiap apa yang kita lakukan pada masa lampau yang tidak berkenan baginya? Itu karena kasih dan itu karena Allah sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita. Namun kita harus mendorong orang yang melakukan kesalahan di masa lampau untuk menemukan perubahan di masa depan. Sekali lagi, sebab Allah mengasihi orang-orang yang mengakui kesalahannya dan mau meninggalkan dosanya, kemudian berbalik kepada Allah. Pengalaman Lot dan keluarganya hendaknya menjadi motivasi untuk hidup yang lebih baik, berpengharapan di dalam pengasihan Allah. Untuk itu, kita diajak dari peristiwa ini supaya berusaha selalu menatap masa depan dalam iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Jangan menoleh ke belakang yang membuat kadang-kadang kita tidak akan maju dan kita terus bergumul akan setiap persoalan yang kita lalui di masa lampau. Berusahalah untuk dalam kehidupan ini menatap masa depan di dalam Tuhan. Sebab Dia akan menerima kita apa adanya. Dan Dia akan menuntun, menyertai setiap anak-anaknya yang taat kepadanya. Kalau di masa lampau ada kegagalan yang kita lakukan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, hendaklah jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk melangkah ke masa depan. Sebab bukankah hidup dan kehidupan kita
yang selalu kita arahkan ke depan, hidup bersama dengan Tuhan. Peristiwa Allah memusnahkan Sodom dan Gomora oleh karena apa yang mereka perbuat, menyakiti hati Tuhan. Apa yang mereka perbuat, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kita diajak dalam perjalanan hidup ini sebagai anak-anak Allah untuk melakukan apa yang berkenan baginya. Sehingga kasih setia Tuhan terus menuntun dan menopang kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Tetaplah berserah kepadanya. Undanglah Roh Kudus untuk senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, kudengar berkat-Mu turun. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Jangan menoleh ke belakang. Itulah firman-Mu ya Allah yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Sebab kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kami, masa lampau, masa lalu, menjadi hambatan bagi kami untuk mau maju dan terus melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, kiranya lewat firman-Mu ini kami diingatkan untuk segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Untuk tidak menjadi hambatan bagi kami untuk maju terus hidup bersama dengan Tuhan.
Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami sehingga firman-Mu ini kami pahami dengan benar dan boleh kami lakukan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu boleh menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih pula kami telah menyanyikan lagu-lagu pujian bagi-Mu. Juga kami telah memberi persembahan syukur. Diberkatilah persembahan syukur kami sehingga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan pun memberkatinya. Di tengah-tengah ibadah keluarga pada saat ini, kami berdoa buat keluarga Bapak Insinyur Septefanus Patuh yang menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Kami bersyukur bahwa keluarga Bapak Insinyur Septefanus Patuh semua dalam keadaan sehat-sehat. Maria Allah, Engkau terus melanjutkan memberi kesehatan, kekuatan bagi perjalanan kehidupan keluarga seisi rumah. Semoga dalam menjalani kehidupan itu tetap menyaksikan bagaimana campur tangan dan pertolongan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami mau bersama-sama berdoa buat Bapak Septefanus Patuh dan istri dalam tugas dan pekerjaannya setiap saat. Dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya. Baik itu di tengah-tengah keluarga maupun juga di tempat bekerja. Tuhan yang memperlengkapi, memberi kemampuan untuk menyatakan peran tugas tanggung jawab yang dipercayakan baginya. Bapa, kami mau berdoa secara khusus buat ibu rumah tangga hari ini genap berusia 46 tahun. Kami bersyukur bahwa lewat pertambahan usia itu semua adalah karunia Tuhan. Kiranya ibu kekasih dalam rumah tangga ini tetap diberi sukacita, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menyatakan tugas perannya. Kami bersama-sama berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan buat keluarga. Seperti Riel dalam bangku kuliah, Julio dalam pendidikan di sekolah, diberkati oleh Tuhan, diberi kesabaran lewat proses perjuangan untuk meraih cita-cita mereka. Semoga suatu saat nanti mereka boleh berhasil dan kiranya Tuhan senantiasa menyertainya. Kami bersama-sama juga berdoa buat Oma di Jalan Angkasa dalam keadaan sehat. Opa di Barabaraya dalam keadaan sehat. Nenek di Simbuang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau melihat setiap perjalanan kehidupan kami. Termasuk Oma dan Opa, nenek dalam berbagai keadaannya. Yang sehat, mari Engkau terus lanjutkan memberi kesehatan kekuatan. Yang sakit, mari ya Allah Engkau sembuhkan dengan cara-Mu sendiri. Begitu juga kami mau berdoa buat segenap keluarga di mana saja mereka berada.
Kiranya kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan tetap nyatakan bagi perjalanan kehidupan mereka. Untuk hal-hal yang tidak disebut satu persatu, dalam kehidupan keluarga Bapak Insinyur Septefanus Patuh, baik itu rencana, usaha, dan pekerjaan, pun juga segala keberadaan kehidupan mereka. Mari ya Allah, Engkau terus hadir dan menyatakan pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk liturgis, untuk pemusik dan multimedia yang juga telah melaksanakan pelayanan ini. Diberkati setiap pelayanan kami. Dan kami juga terus berdoa untuk pengurus, penasehat, dan anggota PWGT Jemaat Masaleh. Kiranya persekutuan ini semakin hari, semakin menyatakan apa yang Tuhan harapkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan persekutuan. Begitu juga pengurus dan anggota PPGT Jemaat Masaleh diberkati senantiasa dalam menyatakan tugas persekutuan. Bapa di sorga, kami mau bersama-sama berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Masaleh di sini. Dalam berbagai keadaan yang mereka alami, Tuhan mari Engkau hadir dan menyatakan kasih pertolongan bagi perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus kami bersama-sama berdoa buat Ibu Rosa Meyer yang saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit Hermina. Kiranya kasih Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Pun juga yang tidak kami sebut satu persatu nama mereka, Tuhan hadir dan menyembuhkan mereka. Yang bersyukur diberkati Tuhan untuk syukur dan sukacitanya. Bapa di sorga, ini doa dan pengharapan permohonan kami. Semuanya kami minta dan kami sampaikan. Dalam keyakinan iman, Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami ya Allah. Sebab semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita angkat pujian Tiap Langkahku. Yang Tuhan pimpin.
tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, yang mengingatkan kita jangan menoleh ke belakang untuk hal-hal yang kita perbuat yang akan membawa perjalanan kehidupan kita untuk tidak maju dan hidup bersama dengan Tuhan. Teruslah jalani hidup ini dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Atas nama keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus MTH yang sudah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada operator musik dan multimedia yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.